Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak, pertama kali ya di pagi hari ya. Oke, pertama kali jadi bisa disebut good morning ya, Zayang. Oke, balik lagi di Fit and Fat Indonesia bareng saya Felix Abdullah dan juga coach and consultant diet kita Didin Rohidin. Coach Didin. Oke ya, nih coach nih hari ini kita akan latihan apa nih coach? Insya Allah hari ini kita akan fokus ke dada aja lah. Oke ya, ke otot dada ya. Jadi sebenarnya ada pertanyaan nih coach. Jadi sebenarnya ngapain sih kita ngelatih otot dada coach? Kan kalau misalnya otot paha kan ada urgensinya kan, karena otot paha itu menopang sebagian bagian tubuh kita. Terus kalau misalnya otot perut kan emang ya biar inilah ya. Terus juga sehari-hari kan kita juga berkaitan dengan perut juga kan. Kalau misalnya otot dada tuh apa sih pentingnya untuk dilatih? Kenapa harus melatih otot dada ya? Ya ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagus banget pertanyaannya. Saya memang semua otot itu ada fungsinya ya. Oh iya. Nah fungsinya apa sih kalau otot dada itu buat tubuh kita? Mungkin secara estetik juga kan aneh gitu ya kalau misalkan badannya jadi, pahanya jadi, tapi dadanya nggak muncul gitu. Iya. Kita nggak lihat. Tapi pada dasarnya memang dia juga berpengaruh kayak misalkan buat kekuatan tangan, buat kekuatan ketika ini nama power juga sih sebenarnya. Oh jadi sebenarnya otot dada itu selain estetik ya kalau Oke, jadi yang paling jelas ya estetik ya. Tapi secara otot juga semua otot sih ada fungsinya gitu. Cuman ya mungkin dada itu orang kan kalau dadanya bidang gitu kan tuh lebih merepresentasikan gitu. Soalnya kan perutnya udah bentuk, pahanya udah bentuk, masa dadanya kan nggak kebentuk ya gitu. Masa dadanya nggak bidang. Tapi ada fungsinya juga gitu nggak sekedar estetik, ada fungsinya juga. Fungsinya jadi kekuatan tubuh ya. Oke. Gitu. Nah, terus kalau misalnya bentuk latihannya untuk otot dada apa aja nih coach sebelum kita masuk mulai? Oke, mungkin hari ini akan ada 3 gerakan dan ini simple banget dan bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Gitu. Nah, 3 gerakan aja yang penting rutin dan nanti ada beberapa hal yang harus disiapkan atau makanan sama nutrisinya lah kayak gitu. Oke, jadi pantengin terus sampai akhir karena akan kita tutup video latihan ini dengan PR dan juga tips diet pekan ini. Oke, dan kita ya, tapi sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, semoga lancar dan yuk ikutin gerakan kita ya, sayang. Yuk. Oke, kita lari dulu. Oke, lari dulu ya. Nah, oke, kalau lari kita bakal vlogging ya, ikutin kita. Ya. Oke, sayang. Iya, kita prolongin dulu. Nah, jadi untuk pemanasannya gerakannya sama aja kayak video-video yang berikutnya ya. Kita udah punya 2 episode kan. Nah, terus untuk larinya berapa menit sih, Din? Paling ya 10 menit lah. 10 menit aja ya, lari 10 menit. Oke, tapi soal pemanasan atau warming up-nya kalau bisa gerakannya kan dinamis tuh. Nah, energinya harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, kita vlogging banget guys. Ya 10 menit ya larinya ya. Wah, mantap banget ya, thanks coach Didin ya. Akhirnya di episode kali ini saya berhasil lari 10 menit. Yang saya tangkap nih Zayang ya, pertama mungkin kita butuh mentor ya, mentornya di sini atau coachnya di sini yang memberikan keteladanan ya. Tadi pas lagi lari 10 menit tuh udah sempat kayak mau jalan aja kan, tapi di sini nih coach Didin nih kasih keteladanannya kayak dia tuh lari terus aja gitu kan. Nah mungkin at least yang diperlukan jiwa ketermotivasian. Satu lagi mungkin bisa jadi rasa nggak enakan. Gua nggak enak kalau misalnya gua jalan kan. Nah itu tadi bisa dicoba ya sama saya. Fungsinya pembimbing, fungsinya coach itu ya pendamping itu di sini sebenarnya. Gitu. Makanya kalau bisa keteladanan itu lebih ngepek ya dibandingkan instruksi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terus juga kalau misalnya Zayang semua belum punya coach atau mentor di olahraga ya, mungkin ikuti video kita dulu nih. Bakal coach Didin bakalan ngebimbing kita ya. Oke, asik. Dah. Lanjut lagi coach, kita ke topik utama kita coach. Oke, teman-teman, hari ini kita akan fokus ke ngelatih otot dada. 3 gerakan aja. Mungkin teman-teman juga banyak udah tahu. Tapi ya memang sekali lagi ke konsistensi. Nah, ini juga buat teman-teman perempuan juga yang mungkin kan kalau cowok buat biar bidang gitu kan dadanya. Nah, kalau perempuan sebenarnya ada fungsi lain supaya si payudara itu nggak terlalu mengendur gitu. Jadi
mengencangkan otot di dada ini gitu. Nah, tapi ini bukan membesarkan ya. Mengencangkan Beda, sekali lagi ya. bukan Mengencang. membesarkan. Tapi urgensinya apa kalau misalnya maaf ya, payudara perempuan tuh kenceng? Ya pertama ya mungkin secara estetik juga beda. Ya estetik Tapi pasti ya lah ya. secara kebugaran juga pasti ada pengaruhnya. Mungkin kalau hormon juga bisa lebih meningkat dan sebagainya gitu. Tapi intinya kalau melatih otot, melatih olahraga, insya Allah itu semua baik, nggak ada yang buruk gitu. Oke. Cuman caranya aja atau teknisnya aja paling yang menjadi banyak perbedaan. Ya oke, siap. Jadi kita ke gerakan pertama coach. Apa gerakan pertama kita Oke, coach? gerakan pertama mungkin akan untuk kelihatan seukuran dada, begini, nggak usah lebar, nggak usah rapat dulu, gini. Ya. Nah, si ini juga harus lurus. Lakukan 10 sampai 15, 10 aja deh. Misalkan, tuh, 2, 3, Ini pusat biasa coach ya? biasa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu gerakan pertama. Jadi Ya. pusat itu emang melatih otot dada dan emang dia angkat beban ya, maksudnya bukan kardio, jadi sangat bagus juga. Yang penting rutin gitu. Oke, sekarang kita akan ke gerakan kedua ya. Ya oke. Nah, abis ini kita akan gerakan bersama ya. Oke, Ini- kita contohin dulu gerakan-gerakan pada hari ini. Gerakan kedua masih sama seperti push up. Dia cuman lututnya ditempel di tembok. Namanya push up with knee on the ground. Ya. Push up with knee underground ya. Oke, nah. Oke ya, sekarang saya narasiin ya. Jadi nanti betis ya, betis bagian kaki bagian bawah disilangkan. Nah, terus lengan itu menopang bagian tubuh ya. Sama seperti push up tapi kalau istilah kitanya tuh itu Din ya, apa? Push up setengah ya. Nah, lutut nempel di tembok. Push up cewek, iya kalau misalnya anak-anak baris itu nyebutnya push up cewek ya. Oke, kita tunggu dulu nih Coach Didin dulu nih ya mencontohkan gerakannya. Nah, 10 sampai 15 aja ya. Ya, oke. Nah, 15 terus aja lakukan. Nah, tapi dari setiap gerakan dikasih jeda sekitar 10 menit, 10 detik. ya 10 detik. Oke. Jadi habis push up kasih jeda 10 detik. Gerakan lanjut lagi. Nah, ini gerakan terakhir teman-teman. Ya. Ini namanya diamond push up. Jadi Jadi push up ada banyak turunannya ya, guys. ini tangannya dirapetin, tempel, diamond jadi kayak. Tangannya dirapatkan ya. Nah, bisa dilihat. Tapi itunya kakinya masih kayak lututnya aja. Oke, jadi sebenarnya tetap ini ya, ini underground. Kakinya tetap Push up gitu ya. Sama hitungannya. Cuma 10 sampai posisi 15. tangan ya, cuma posisi tangannya nanti menempel di tengah. Oke, kita hitung ya. Tuh. 2, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sama kasih jeda lagi 10 detik. Nanti teman-teman kalau udah yang ketiga itu balik lagi ke yang pertama, yang kedua terus kayak gitu. Nah, tapi rutin gitu. Nah, dilakukannya 7 sampai 10 menit itu cukup. Ya. 7 lah. 7 menit juga udah Jadi cukup. sebenarnya kalau repetisi tetap 3 kali ya? Tetap 3 kali. Oke. Cuman durasinya 7 menit juga udah cukup. Oke, berarti kan kita gerakan bersama ya. Kita nih baru cuma berapa menit ya. Nah, Lagi kalau sampai teman-teman 7 sampai 10 menit dan rutin gitu. Jadi ya. kalau rutin gitu meskipun bentar doang juga berasa juga sih sebenarnya. Oke, ya untuk cooling down-nya bisa ditonton ya di gerakan episode kita yang sebelumnya ya di Fit and Fat Indonesia. Terus kita udah melatih otot dada nih. Jadi apa dalam pelatihan otot dada itu apa yang perlu diperhatikan, Coach? Nah, nanti sama otot dada juga jangan sampai cuma dilatih, tapi harus dicukupin nutrisinya. Nah, Nutrisinya salah apa aja satunya nih? tuh protein. Kalau pengen cepet, ya seminimal mungkin proteinnya tuh 1 gram per 1 BB kita. Kalau misalkan nih saya 65 kilo, Ya. berarti protein 65 saya serius 65. ya, jadi proteinnya sekitar 65 gram. Ya. Itu udah bagus. 65 gram itu putih telur itu satunya itu 4 gram. Ya tinggal dikali aja. Kalau pakai putih telur aja, tapi kalau pakai ayam juga ada, pakai ikan, pakai beberapa kacang-kacangan juga bagus proteinnya kayak gitu.
Oke, jadi intinya kalau misalnya untuk membentuk otot dada ya itu protein ya. Makanya Betul. kalau misalnya si susu-susu itu ya dia pasti mempromosikannya itu protein ya. Terus sebenarnya protein itu bisa diperoleh dari sumber-sumber yang Banyak. alami, yang natural ya. Bisa kita temukan di pasar maupun di sekitar Kalau kita. Oke. pakai suplemen juga ada. Bisa Oke ya. hubungi saya. Nah, bisa hubungi Coach Didin ya. Pokoknya suplemennya lengkap ya, komplit. Oke, lanjut Coach. Tadi udah sekalian ya tadi tips diet pekan ini ya. Terus itu enaknya berapa hari makan ya Coach ya? Berapa hari Makan. makan? Program ya misalnya. Program untuk makannya ya. Sebenarnya emang bagusnya tiap hari. Tiap hari ya kan, Jadi, protein memang kan. Setiap hari kan kita butuh kebutuhan protein. terbesar kedua kita ya setelah air, protein. Jadi memang Ya. sebenarnya hampir tubuh kita aja hampir isinya kan protein semua kan. Kita aja tercipta dari protein kan. Ya. Nah, jadi memang protein menjadi kebutuhan terbesar kita yang kedua setelah air. Besar banget, makanya kita nggak boleh dalam setiap piring makan kita nggak boleh kehilangan protein gitu. Karena emang kalau kita kekurangan protein nanti banyak ke tulang, ke otot kita, gitu. Jadi kurang nggak beregenerasi selnya gitu. Yang ngebuat sel kita beregenerasi itu ya Cuman protein. protein kan. At least tempe lah ya, tapi Betul, tempe. tapi kalau tempe goreng kira-kira bagus nggak Coach? Sebenarnya kurang direkomendasikan ya, karena dia Hmm. pertama lemaknya juga lemak jenuh bertambah gitu. Dan Ya. kalorinya juga pasti akan bertambah. Jadi nanti apalagi yang mau lagi diet pengen fat loss gitu ya, itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi cara gorengnya gimana nih kira-kira? Sebenarnya bagusnya sih direbus aja. Rebusan atau ya. dikukus. Bahkan kalau tempe itu sebenarnya kalau pengen bagus dimakan mentah aja. Wow, serius bagus. Betul, lebih bagus. Nggak apa Cuman nih? teman-teman kalau saya sih rekomendasikan tempe yang tempe lokal gitu, jangan tempe yang di pasaran gitu. Yang di pasaran itu kan dia ada GMO-nya gitu ya. Nanti coba dicari tahu GMO itu apa. Memang kurang bagus dalam jangka panjang. Tapi kalau misalkan tempenya itu buatan lokal asli, itu sangat rekomendasi, bahkan lebih bagus dimakan mentah. Oke. Tapi sebenarnya mohon maaf nih Coach ya, kalau misalnya di agama kita Islam itu boleh nggak sih Coach makan yang mentah-mentah? Boleh. Oh boleh ya. Sebenarnya agak sanksi juga sih kalau makan Mungkin mentah ya. karena kebiasaan aja sebenarnya. Oh gitu. Boleh-boleh aja makan mentah. Digoreng juga setahu saya ya. Tapi nanti coba cari tahu lagi. Oke, cari tahu lagi ya kita apa makanannya ini ya, apa yang lebih ahli ya di bidang Karena ini. kan kalau misalkan nggak boleh, sushi mungkin udah diharamkan kan? Oh iya I see Tapi ya, kan benar. enggak kan? Ya, Kan kalau misalkan emang nggak boleh gitu. Hmm. Buah aja kita makan mentah kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk memastikan nih Coach nih balik lagi kita ke gizi dan nutrisi ya. Kalau misalnya balik lagi untuk memastikan si bahan mentah itu bebas kuman itu gimana? Ya Kan memang dimasak mentah kan? sih, ya memang sebenarnya dimasak. Sebenarnya dimasak itu ya fungsinya untuk menghilangkan kuman itu. Kayak misalkan telur nih, telur itu kan dimakan mentah juga oke, bahkan lebih bagus. Cuma masalahnya dengan syarat teman-teman harus tahu kalau telur itu tanpa ada bakteri salmonella kalau dibilangnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang berbahaya. Ya, Tapi untuk ketika, memastikan itu sih sebenarnya yang saya itu penasaran ya. Yang bikin susah bukan kita nggak punya tuh caranya atau alatnya apa gitu supaya tahu kalau telur itu bebas dari bakteri itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tahu dimakan mentah itu lebih bagus. Oh benar ya, jadi apa yang fresh itu sebenarnya better ya, nggak rusak, dan yang matang gitu kan, dimasak untuk jaga-jaga ya mending direbus aja. Oke. Ini jangan digoreng ya. Iya. Oke ya, apalagi yang digoreng dadakan itu juga kurang bagus ya. Itu yang bulat digoreng dadakan jangan ya. Iya, tapi buat cheating jangan jalan-jalan aja kali ya. Oke, lanjut kita ke tips diet pekan ini tadi udah sekalian disampaikan sama Coach Didi. Kita masuk ke PR ya. Jadi program latihan olahraganya bagaimana Coach? Ya, lakukan ini maksimal 5 kali dalam seminggu. Ya, oke ya. Terus juga anak-anak udah liburan sekolah. Terus bagi yang WFH juga ya selamat ya. Jadi pagi-pagi bisa olahraga dulu kayak kita ya kan, sebelum mulai aktivitas kita olahraga dulu pagi ya di fasilitas olahraga terdekat seperti kita ini saat ini. Oke Coach, ada lagi nggak tambahan untuk topik kita di episode kali ini ya, melatih otot dada? Yang terpenting air jangan sampai kurang dari 2,5 liter per hari. 2,5 liter per hari ya. Liter bagus ya. Itu tuh apa yang paling mudah ya. Tapi kalau misalnya untuk yang agar proporsional dengan tubuh kita bisa pakai rumus yang kemarin nih Coach ya. Oke, rumus kebutuhan air ya, bisa disaksikan di episode Fit and Fit Indonesia episode yang kedua kemarin ya, yang kita bahas tentang olahraga pasca Ramadan, pasca Lebaran ya. Terus juga kita kemarin sempat melatih otot perut ya. Oke, sampai sini makasih Zayang udah nonton, karena kita nggak ada yang nonton, dan tetap pastikan
olahraga bareng kita ya di Fit and Fit Indonesia, only on Go Channel Indonesia. Dan bisa juga untuk konsultasi dan juga lebih dekat ya dengan Coach Didin, atau misalnya mungkin pesan suplemen ya, karena beliau komplit ya, bisa di follow Ya, Instagramnya di semuanya ada. ya bisa di follow di Instagramnya Coach Didin. @rohidindidin17. Oke, dan juga saya @Felix Abdullah. Terus juga bisa kritik saran ya, bisa melalui Instagram di @gochannel.id, atau bisa juga melalui email di go.channelid@gmail.com ya. Oke, sampai jumpa dan tetap saksikan Fit and Fit Indonesia menuju 5S ya, smart, soleh, seksi, sehat, six pack ya, only on Go Channel Indonesia. Sampai jumpa di edisi pekan depan, kita olahraga bareng lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatnya ya, dapat dong. Iya, tenang, ntar kita edit guys. Agak jauh berarti kita edit ya, coba Ditunjukin ke bawah kali. Ya ini patokannya gue ya. oke ya, Nah, ntar wih mendem guys. Din agak sinian Din, ini sini agak majuan terus lagi yaps. Oke, Nah, terlalu ya. turun. Iya sih. coba agak munduran nih, agak mundur sini. Kita markirin dulu ya. Nggak bukan munduran ke sini deh. Sini. Iya, dapat ya. Coba lagi Din. Pusat Din. Oke. Nah, ya oke ya. Nah, sekarang saya juga dari sini dah. Yuk. Yups. Oke ya. Satu. Dalam menghapus kat. Sayang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Zayang, kamu pasti bisa. Jadi ikutin gerakan kita ya. Kasih jeda dulu 10 detik. 10 detik. Hitung aja ya. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Lanjut lagi ya. Ke yang Oke. tengah ya. Mungkin Coach Didin hadap kamera kali ya. Nah, saya yang nyamping. Kelihatan nggak ya? Nah, oke. Nah, Masih ya. gerakan yang tadi ya Coach ya, push up yang biasa ya. Push up yang reguler kan ya. Yang ganti yang kedua. Oh ya, kita push up yang kedua ya. Nah, ini push up with ini underground ya. Oke, yuk. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pokoknya masing-masing gerakan itu tuh. Oke. Kelihatan ya. Ya, masing-masing gerakan itu 3 repetisi ya, jadi 3 kali pengulangan. Terus masing-masing set itu 10 hitungan ya. Oke, lanjut. Nggak, kebalik. Oh. 10 repetisi 3 set. Ya, set itu ya. Set itu serangkaian gerakan ya. Kalau misalnya repetisi itu pengulangan. Ya, mohon maaf salah sebut. Lanjut lagi kita ke ini ya. Ke gerakan berikutnya yaitu push up. Diamond push up ya. Sebenarnya ini underground X diamond ya. Tangannya dibuat untuk diamond, guys. Oke. Lebih ringan nih sebenarnya gerakannya ya, karena ini kita ada nih underground yang tadi. Siap. Oke, kita mulai. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Palanya agak ditegak ya. 8, Jangan terlalu ini biar nanti kena. 9, 10. Gimana? Kerasa ya? Luar biasa. Kerasa nggak? Kerasa banget. Nah itu paling